Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang drama subsidi BBM. Harga naik hingga dampaknya kepada kemiskinan warga masyarakat. Jadi berbagai tulisan, berbagai komentar, berbagai pendapat, berbagai saran, berbagai kritikan terkait dengan naiknya harga BBM ini tentu menjadi isu yang sangat hit di masyarakat, dan sekali lagi banyak kemudian yang bersifat pro kontra, ada yang kemudian sependapat dengan apa yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo, namun juga banyak juga di antara masyarakat, mahasiswa, kaum buruh, kaum karyawan atau kaum-kaum akademisi dan intelektual lainnya yang menyatakan pendapatnya tentang penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Saya akan kemudian membaca tulisan seperti yang dikutip detikfinance.com, detik.com ya. Drama subsidi BBM, harga naik hingga dampaknya ke kemiskinan. Jakarta, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menimbulkan polemik yang terus bergulir. Pemerintah beralasan beban APBN sudah terlalu. Di sisi lain, banyak pihak yang mengkritisi kebijakan non-populis tersebut. Pemerintah sendiri sudah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 kemarin. Harga solar naik dari 5.150 per liter jadi 6.800 per liter. Harga Pertalite naik dari sebelumnya 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Lalu Pertamax dari sebelumnya dibanderol 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan soal bengkaknya subsidi BBM dari tahun ke tahun. Menurutnya, kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin jadi salah satu biang kerok kenaikan subsidi BBM. Terlebih lagi, dia memaparkan selama 10 tahun terakhir, menarik jumlah penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat pesat. Selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM, sebut Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan dikutip Minggu 11 bulan 9 2022. Luhut memaparkan data yang dihimpun oleh industri kendaraan bermotor menunjukkan konsumsi BBM untuk sebuah kendaraan roda 4 atau mobil mencapai 1.500 liter per tahun. Sementara untuk motor butuh 305 liter per tahun. Jumlah itu cukup membebani subsidi, apalagi bila kendaraannya terus-menerus mengkonsumsi BBM bersubsidi. Saya menemukan data yang dihitung oleh industri kendaraan bermotor, ditemukan bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun untuk motor, ungkap Luhut. Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM. Namun, salah satu hal yang menjadi perhatian halayak terkait dampak dari kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan memicu kenaikan angka kemiskinan. Benarkah hal itu bakal terjadi? Ya, saya kira pemirsa sekalian bisa kemudian berkomentar dan juga sesuai dengan tingkat perekonomian dan juga pendapat serta saran bahkan kritik dari rekan-rekan sekalian, atau bahkan silahkan, karena ini tentu terdapat
dua pendapat atau bahkan banyak pendapat terkait dengan naiknya harga BBM ini. Ada yang menyatakan setuju, namun juga ada yang menyatakan ketidaksetujuannya, bahkan memberikan kritik keras kepada pemerintah terkait dengan naiknya harga BBM ini. Saya lanjut di sini. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antoni Budiawan menjelaskan BBM merupakan barang yang menguasai hajat hidup masyarakat. Dia mengartikan bahwa BBM seharusnya terjangkau bagi seluruh masyarakat. Lebih jauh dia menjelaskan pengeluaran untuk BBM idealnya adalah 5% dari pendapatan masyarakat. Dia mencontohkan, jika seorang buruh memiliki gaji 4 juta per bulan, maka artinya pengeluaran BBM seharusnya 200.000 setiap bulannya. Ini saya ambil benchmark 5%. Kalau dia sampai 10%, artinya pengeluaran lainnya harus dikurangi. Artinya ada belanja-belanja lain yang harus dikurangi. Tuturnya dalam sebuah diskusi Poligov di Jakarta Minggu 11 bulan 9 2022. Jika kenaikan BBM meningkatkan porsi pengeluaran buruh tersebut, lanjutnya maka harus ada biaya pengeluaran lain yang harus dikurangi. Itu artinya maka akan mengikis daya beli masyarakat. Menurut Antoni, jika daya beli masyarakat tergerus akibat kenaikan harga BBM, maka potensi meningkatnya angka kemiskinan semakin besar. Inilah kenapa harga BBM naik maka akan meningkatkan kemiskinan, karena kemampuan dia untuk beli pangan sandang akan berkurang. Ini yang membuat kemiskinan meningkat. Ini yang tidak diperhatikan pemerintah, tuturnya. Direktur Eksekutif Poligov Muhammad Tri Andika membeberkan hasil survei terbaru yang dilakukan. Menurutnya 80% publik tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Akibatnya pasca kebijakan kenaikan BBM 3 September lalu terjadi penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dari 63% di bulan Juli menjadi 60% di September 2022. Tri Andika juga menekankan hanya 12 responden yang menyatakan BLT tepat untuk dijalankan, sementara mayoritas responden setuju dengan subsidi barang alih-alih subsidi melalui BLT. Sementara itu, pengamat ekonomi politik sekaligus mantan sekretaris Kementerian di BUMN Said Didu mempertanyakan mengenai salah satu alasan kenaikan harga BBM adalah subsidi yang diberikan menceritakan mengenai salah satu alasan kenaikan harga BBM adalah subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran. Sebab menurutnya sejak dulu memang subsidi BBM tidak pernah memasukkan unsur sasaran pemberian subsidi. Dia menjelaskan untuk penyaluran subsidi BBM yang menjadi unsur utama adalah penentuan kuota. Apakah betul bahwa subsidi BBM salah sasaran? Dari dulu subsidi tidak ada namanya sasaran. Yang ada kuota, misalnya berapa kuota premium di Provinsi A, bahwa siapa yang beli di sana tidak ada ucapnya. Nah, untuk menentukan besaran kuota subsidi BBM di sebuah wilayah dihitung berdasarkan jumlah kendaraan umum dan jumlah masyarakat menengah ke bawah di daerah tersebut. Jadi, ini saya kira merupakan perdebatan, meskipun kalau mengacu kepada kenaikan harga BBM ini, sekali lagi tentu sangat mengejutkan publik. Yang pertama, kenaikan ini sangatlah mendadak saya kira, karena kenaikan ini diambil begitu mendadak dan diumumkan di waktu siang hari, bahkan pemberlakuannya itu diberlakukan 1 jam setelah diumumkan. Biasanya kenaikan harga BBM itu terjadi pada saat jam 00 atau pada saat pergantian hari. Ini tidak terjadi pada saat pergantian atau kenaikan BBM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga penting saya kira apa yang diungkapkan oleh Poligov tadi, bahwa publik sebenarnya sangat tidak menginginkan terkait dengan
kenaikan harga BBM ini. Maka tentu di sini pemerintah sebenarnya lebih mendengar orang-orang yang lebih pro terhadap kenaikan harga BBM atau suara publik yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintahan kita. Tentu ini menjadi sebuah masukan yang sangat mendasar bagi parlemen kita, bagi DPR kita untuk kemudian dapat menggunakan hak-hak yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita untuk kemudian dapat menggunakan misalnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bertanya kepada pemerintah kenapa kemudian BBM ini harus dinaikkan. Seperti itu. Jadi saya kira dengan adanya kenaikan harga BBM ini maka tentu akan berpengaruh terhadap dampak kemiskinan yang makin signifikan, yang makin bertambah, karena saya kira bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah itu saya kira hanya terbatas waktu dan juga pemberlakuannya, sehingga saya kira kenaikan harga BBM ini pada akhirnya harus kemudian ditinjau ulang atau kemudian dapat segera dilakukan koreksi dan review oleh pemerintah, sehingga dampak signifikan yang akan berdampak kepada keseluruhan masyarakat, baik tingkat ekonomi atas maupun tingkat ekonomi menengah dan juga tingkat ekonomi bawah tentunya dapat terhindarkan. Oleh karena itu saya kira kenaikan harga BBM ini sangat-sangat berdampak terhadap perekonomian bangsa, terhadap perkembangan ekonomi masyarakat kecil dan juga menengah, sehingga sekali lagi perlu kemudian pemerintah meninjau ulang terhadap kenaikan harga BBM ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.